tanah tetap menjadi milik desa, dan bangunan dapat dialihkan kepada koperasi atau desa melalui mekanisme yang disepakati. Saudara-saudara sekalian, pembangunan gudang dan gerai koperasi desa di atas tanah milik desa bukan hanya proyek fisik, ia adalah simbol dari gotong royong baru antara negara, desa dan rakyat. Dan untuk memastikan kerjasama ini sah, adil, dan berkelanjutan, kita perlu menegakkannya di atas dasar hukum yang jelas, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang modal penyertaan pada koperasi. Dalam PP ini ditegaskan, koperasi boleh memupuk modal dari berbagai sumber, pemerintah, masyarakat, maupun badan usaha dalam bentuk modal penyertaan. Bukan hibah, bukan pula utang. Inilah dasar paling kuat bagi model kerjasama antara Agrinas Pangan Nusantara sebagai badan usaha milik negara dengan koperasi desa sebagai penggerak ekonomi rakyat. Maka, ketika Agrinas membangun gudang dan gerai kopdes di atas tanah desa, model paling ideal bukan pinjam pakai atau hibah, tetapi penyertaan modal bersama. Di satu sisi, Agrinas menyertakan modal dalam bentuk bangunan fisik, gudang, gerai, dan fasilitas logistik. Di sisi lain, desa memberikan penyertaan modal dalam bentuk hak pakai tanah selama 15 tahun, senilai dengan sewa tanah untuk periode tersebut, sesuai dengan aturan pemanfaatan aset desa. Dua bentuk modal ini, bangunan dan tanah menjadi modal penyertaan bersama dalam koperasi desa. Keduanya tercatat secara resmi dalam perjanjian tertulis, sebagaimana diwajibkan oleh PP 33 tahun ke-1998. Perjanjian itu memuat siapa pihak-pihaknya, berapa nilai modalnya, apa usaha yang dibiayai, bagaimana pengelolaan dan pengawasannya, hingga bagaimana pembagian hasilnya. Dengan model ini, koperasi desa menjadi pengelola utama, Agrinas sebagai mitra penyerta, modal dan pembina teknis, dan desa sebagai pemilik lahan yang berdaulat. Selama 15 tahun masa kerjasama, koperasi memperoleh manfaat ekonomi dari usaha, gudang, dan gerai, sementara Agrinas mendapatkan bagi hasil yang wajar sesuai nilai penyertaannya. Setelah masa penyertaan berakhir, tanah tetap menjadi milik desa, dan bangunan dapat dialihkan kepada koperasi atau desa melalui mekanisme yang disepakati. Skema ini menciptakan 3 manfaat besar. Pertama, kepastian hukum dan transparansi aset, karena semua kontribusi tercatat sebagai modal, bukan hibah. Kedua, keadilan ekonomi, karena desa tidak sekadar menyediakan tanah gratis, tapi turut memiliki nilai dalam usaha. Dan ketiga, kemandirian kelembagaan desa, karena koperasi desa menjadi subjek ekonomi yang sejajar dengan mitra BUMN. Inilah wajah baru, pembangunan pangan berbasis desa. Negara hadir, bukan dengan memberi, tapi menyertakan diri dalam kerjasama yang setara dan produktif. Desa tidak lagi menjadi objek program, tapi mitra ekonomi yang berdaulat atas tanah dan usahanya sendiri. Dan koperasi desa menjadi simpul yang menghubungkan rakyat, pemerintah, dan pasar dalam satu sistem yang gotong royong dan berkeadilan. Inilah semangat penyertaan modal Kopdes Agrinas, sebagaimana diamanatkan PP 33 tahun 1998, bukan sekadar membangun gudang dan gerai, tapi membangun kedaulatan ekonomi rakyat dari desa untuk Indonesia. Saatnya kita berlogika dalam berkoperasi. Logiko, nalar dulu, gerak kemudian, biar cetar, nggak nyasar.